Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa. Di sini saya akan sharing cerita tentang tokoh penemu handphone pertama di dunia. Bagi sebagian orang, telepon genggam alias ponsel atau disebut juga dengan handphone merupakan perangkat yang tak dapat terpisah dari kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi, perkembangan teknologi yang saat ini yang membuat ponsel semakin canggih dengan berbagai fitur unggulannya untuk memudahkan pengguna beraktivitas. Handphone sudah menjadi hal umum bagi setiap orang bahwa kemajuan teknologi memudahkan kita dalam menjalin berbagai macam aktivitas. Selain itu, kemajuan teknologi bisa menghubungkan seseorang yang ada jauh di sana. Misalnya, kita yang ada di kota A bisa menghubungi atau menjalin komunikasi dengan seseorang yang ada di kota B, sehingga komunikasi akan terjalin dengan baik. Maka dari itu, dengan teknologi, kita akan mudah mengetahui keadaan atau kondisi seseorang yang kita cintai walau terpisah jarak yang cukup jauh. Nama teknologi ini berfungsi sebagai alat komunikasi tersebut adalah telepon. Biasanya, telepon ini akan diletakkan di dalam rumah atau diletakkan di tempat umum. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga mengalami perkembangan. Telepon yang tadinya hanya bisa digunakan pada suatu tempat saja atau tidak bisa dibawa kemana-mana, kini sudah bisa dimasukkan di dalam tas atau kantong baju dan celana. Telepon yang bisa dibawa kemana-mana tersebut dikenal dengan nama handphone, atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan nama telepon genggam. Hampir setiap orang sudah memiliki handphone. Bisa jadi kamu juga sudah memiliki handphone. Selain itu, pengguna handphone di zaman yang modern ini bisa dibilang cukup penting karena hampir semua kegiatan yang dilakukan akan terhubung dengan handphone, baik itu untuk mencatat suatu hal, menelpon, mengirim pesan, dan sebagainya. Handphone yang kita gunakan saat ini selalu mengalami perkembangan. Salah satunya, perkembangan dapat dilihat melalui bentuknya yang semakin lama semakin menipis. Selain itu, pengguna handphone di zaman yang modern ini bisa dibilang cukup penting karena hampir semua kegiatan yang dilakukan atau terhubung dengan handphone, baik itu mencatat suatu hal, menelpon, mengirim pesan, dan sebagainya. Handphone yang kita gunakan saat ini selalu mengalami perkembangan. Salah satunya perkembangan dapat dilihat melalui bentuknya semakin lama semakin tipis. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, handphone terbagi menjadi beberapa generasi. Setiap generasinya merupakan penyempurnaan dari generasi sebelumnya. Maka dari itu, setiap muncul handphone keluaran terbaru pasti memiliki spesifikasi yang lebih baik. Handphone itu sendiri pertama kali ditemukan oleh seseorang yang bernama Martin Cooper. Oleh sebab itu, beliau bisa dibilang sebagai handphone generasi pertama. Setelah muncul handphone generasi pertama, tahun-tahun berikutnya muncullah generasi baru. Dalam artikel ini akan dibahas lebih lanjut tentang biografi singkat dari Martin Cooper dan sejarah singkat perkembangan handphone. Pengertian handphone. Handphone terdiri dari dua frasa dalam bahasa Inggris, yaitu hand yang berarti tangan atau genggam, dan phone berarti ponsel atau telepon. Sehingga dapat dikatakan bahwa handphone adalah telepon genggam. Oleh sebab itu, seperti namanya, maka telepon ini bisa kita genggam di mana saja dan kapan saja karena tidak perlu antena dengan kabel saat menggunakannya. Hal ini sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Telepon genggam adalah telepon dengan antena tanpa kabel yang bisa dibawa kemana-mana. Pada dasarnya, di Indonesia terdapat dua jenis telepon genggam nirkabel. Segala sesuatu yang berkaitan dengan telekomunikasi seluler selalu terhubung sebuah asosiasi yang bernama Asosiasi Telekomunikasi Seluler di Indonesia atau disingkat dengan ATSI. Pada awal munculnya handphone selalu identik dengan barang yang mewah, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki alat komunikasi tersebut. Namun,
Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, maka handphone tak lagi menjadi barang yang mewah. Bahkan, hampir setiap orang mempunyai alat elektronik yang memiliki berbagai macam fungsi ini. Banyaknya orang yang sudah memiliki telepon genggam ini karena setiap kegiatan yang kita lakukan biasanya hanya berkaitan dengan handphone. Handphone yang semakin lama semakin memiliki fitur canggih membuat penggunanya bukan hanya bisa menelpon saja, tetapi bisa merekam suara, memfoto suatu hal, menonton film, bahkan dengan handphone bisa belajar dan berbisnis. Oleh sebab itu, sudah banyak orang yang memiliki usaha rumahan sendiri dan juga bisa mempromosikan dengan mudah. Handphone yang sudah tidak menjadi barang mewah ternyata bisa menghubungkan kita dengan seseorang yang sedang berada di luar negeri. Selain itu, lebih pentingnya lagi dalam menggunakan handphone, maka berbagai macam pekerjaan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Meskipun handphone mempunyai banyak sekali manfaat, terutama dapat memudahkan kita dalam mengerjakan sesuatu, tetapi sebaiknya jangan terlalu sering bermain handphone karena bisa mengganggu kesehatan kita. Alangkah baiknya gunakan handphone dengan bijak agar kesehatan kita tidak terganggu. Melihat perkembangan ponsel yang semakin lama semakin canggih, tidak ada salahnya untuk menilik sejenak sosok penemu telepon genggam pertama di dunia. Telepon genggam pertama kali ini ditemukan pada tahun 1972 sampai 1973 oleh seseorang veteran asal Amerika Serikat, yaitu Martin Merty Cooper atau biasa dikenal dengan Martin Cooper. Martin Cooper lahir pada tanggal 26 Desember 1928 di Chicago, Amerika Serikat. Ia merupakan lulusan dari Illinois Institute of Technology atau disingkat dengan IIT di Chicago dengan gelar sarjana teknik elektro pada tahun 1950. Lalu, bagaimana sejarah penemuan ponsel oleh Martin Cooper pada 50 tahun lalu? Setelah ia lulus, ia bergabung dengan Angkatan Laut AS dan bertugas selama Perang di Korea. Setelah selesai, dirinya bergabung dengan sebuah perusahaan penelitian dan pengembangan peralatan komunikasi di Amerika Serikat. Pada tahun 1954, Cooper mulai bergabung di Motorola dan mengerjakan berbagai proyek komunikasi nirkabel seperti pembuatan lampu lalu lintas dan radio genggam polisi pertama. Karirnya terus berkembang hingga dirinya menjabat sebagai wakil presiden dan direktur penelitian dan pengembangan untuk perusahaan pada tahun 1978 hingga 1983. Sambil bekerja, ia juga mengambil pendidikan S2 pada tahun 1957 di Illinois Institute of Technology hingga meraih gelar Magister. Disitulah Cooper mulai bertanggung jawab dalam pengembangan teknologi di perusahaannya. Hingga pada tahun 1970, seorang kepala insinyur di Motorola memberi tanggung jawab kepadanya untuk berada di divisi telepon mobil. Perkembangan pun berlanjut. Mereka mulai membayangkan sebuah produk komunikasi yang kecil dan ringan untuk menjadi alat komunikasi portable. Pada tahun 1972, keduanya menghabiskan waktu selama 90 hari untuk menciptakan prototipe pertama ide tersebut. Prototipe inilah yang akan menjadi cikal bakal penemuan ponsel pertamanya. Pada 3 April 1973, ia melakukan panggilan telepon menggunakan ponsel seukuran batu bata untuk pertama kalinya. Panggilan ditunjukkan pada 3 April 1973, Martin Cooper melakukan panggilan telepon menggunakan ponsel seukuran batu bata untuk pertama kalinya. Setelah telepon pertama Cooper, muncul masalah manufaktur dan peraturan pemerintah yang memperlambat kemajuan untuk membawa teknologi ponsel ke publik. Komisi Komunikasi Federal AS berjuang untuk memilah-milah cara berbagai saluran radio untuk memastikan persaingan bisnis. Kini ponsel biasanya hanya memiliki berat 6 ons
dan hanya di bawah 6 inci. Harga ponsel pun relatif terjangkau, mulai dari kisaran 2 juta. Pada tahun 1990-an, ponsel modern mulai lepas landas karena ukuran menyusut dan menjadi jauh lebih ramah pengguna. 50 tahun sejak panggilan pertama terjadi, telepon berevolusi dan digantikan oleh berbagai jenis ponsel yang berukuran jauh lebih tipis dan dengan koneksi jauh lebih cepat. Perangkat tersebut kini ada di mana-mana, hingga membentuk kembali industri budaya dan cara manusia berhubungan baik. Perangkat tersebut kini ada di mana-mana, hingga membentuk kembali industri budaya dan cara manusia berhubungan, baik berhubungan satu sama lain maupun dengan dirinya sendiri. Perkembangan penemuan ponsel pertamanya pun berlanjut. Pada 17 Oktober 1973, Kuiper dan Mitchell mengajukan paten atas penemuan ide tersebut. Paten itu didaftarkan dengan nomor 3906166 dan telah disetujui pada tahun 1975 atas nama mereka. Kemudian lahirlah produk pertama yang memiliki tinggi 23 cm dan berat 1,1 kg dibandingkan dengan smartphone yang ada saat ini. Tentu ukurannya jauh lebih bongsor dan memungkinkan penggunanya untuk berbicara selama 30 menit sebelum baterainya habis. Konon, ide briliannya membuat ponsel genggam muncul setelah dirinya menonton salah satu karakter di Star Trek yang menggunakan suatu alat komunikasi. Namun, Kuiper membantah kabar itu. Dalam sebuah wawancara di tahun 2015, Kuiper mengatakan bahwa ia sudah lebih dulu mengembangkan teknologi ponsel genggam sebelum. Atas penemuannya, sejarah mencatat nama Kuiper sebagai bapak telepon seluler. Telepon genggam pun berevolusi dari dekade ke dekade dengan aneka teknologi yang kini canggih. Kuiper memutuskan untuk meninggalkan Motorola dan membuat perusahaannya sendiri bernama dalam menciptakan alat komunikasi seluler yang lebih efisien. Perkembangan terus berlanjut hingga pada tahun 1995 ia menerima penghargaan inovasi teknologi komunikasi. Penemuan Martin Kuiper inilah yang menjadi awal perkembangan berbagai smartphone canggih di dunia yang dilengkapi dengan berbagai fitur, baik software maupun hardware, untuk memberikan pengalaman lebih baik dari penggunanya. Itulah dia sejarah singkat Martin Kuiper, sang penemu telepon genggam pertama di dunia yang penemuannya masih bermanfaat hingga hari ini. Sejarah handphone itu sendiri sebenarnya dibagi menjadi 4 generasi, yang dimana generasi pertama merupakan telepon seluler ciptaan Martin Kuiper. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa telepon seluler merupakan cikal bakal dari handphone yang kita gunakan saat ini. Berikut ini 4 generasi handphone yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, generasi pada tahun 1973. Telepon genggam atau handphone pada generasi pertama ditemukan pada tahun 1973. Pada generasi pertama ini, telepon genggam sering disebut juga dengan generasi 1G dan dikenal juga dengan istilah AMPS atau frekuensi antara 825 Hz hingga 894 Hz. Oleh karena itu, telepon genggam generasi ini bisa dibilang bersifat analog. Berbicara tentang bobot atau berat dari telepon genggam generasi pertama, maka beratnya sekitar 2,5 pon atau 1,1 kg. Maka dari itu, handphone generasi pertama merupakan telepon seluler yang cukup berat. Sedangkan panjang dari handphone sekitar 10 inci atau 25 cm. Sehingga
kedua, sulit untuk dimasukkan ke dalam kantong baju atau celana. Baterai yang ada pada handphone generasi pertama hanya mampu bertahan selama 20 menit saja, sehingga kita tak bisa menggunakannya terlalu lama. Generasi kedua sekitar tahun 1990-an. Generasi berikutnya adalah generasi kedua sekitar tahun 1990-an dari sejarah perkembangan handphone atau telepon genggam. Teknologi yang semakin maju membuat telepon genggam generasi ini semakin canggih. Kecanggihan ini terlihat pada pengguna chip pada telepon genggam dan menggunakan teknologi 2G. Generasi telepon genggam ini diperkirakan muncul sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu, negara Amerika Serikat sudah menggunakan teknologi CDMA atau sementara itu di Eropa menggunakan teknologi GSM atau selain pengguna chip pada telepon genggam pada generasi ini, sinyal yang terjadi analog berubah menjadi sinyal digital. Bahkan fitur dari telepon genggam generasi ini bukan hanya melakukan panggilan saja, tetapi bisa mengirim pesan dan panggilan tunggu. Telepon genggam generasi ini bisa kita temukan pada Nokia 1011 dan generasi ketiga sekitar tahun 2000, berarti memasuki telepon genggam generasi ketiga yang dimana pengguna teknologi semakin canggih, yaitu 3G. Dengan pengguna teknologi 3G, maka jangkauan sinyal pada telepon genggam semakin luas, sehingga komunikasi semakin nyaman. Pada dasarnya, dalam dunia telekomunikasi sinyal 3G ini terdapat 3 standar. Tidak hanya itu, telepon genggam generasi ketiga mulai dimasukkan ke beberapa sistem operasi, sehingga sering dikenal sebagai smartphone atau ponsel pintar. Oleh sebab itu, fitur yang dimiliki oleh telepon genggam generasi ketiga bisa dibilang mendekati fungsi komputer. Generasi keempat, mulai tahun 2010, generasi terakhir dari perkembangan telepon genggam adalah generasi keempat atau lebih dikenal dengan teknologi 4G. Dan generasi keempat yaitu generasi terakhir dari perkembangan telepon genggam. Generasi keempat atau lebih dikenal dengan teknologi 4G. Selain itu, teknologi yang ditawarkan pada telepon genggam generasi ini berupa dapat terhubung teknologi nirkabel. Karena itu, pengguna yang menggunakan telepon genggam generasi ini akan mendapatkan beberapa keuntungan, seperti pengguna bisa menggunakan sistem operasi kapan saja, memiliki kecepatan tinggi, dan jangkauan sinyal yang bisa mencapai global, dan lain-lain. Bahkan, penggunanya bisa bermain game secara online, menonton film, hingga menggunakan fitur multimedia lainnya. Fungsi handphone. Setelah membahas sejarah dan biografi singkat penemu handphone Martin Cooper, kini yang akan dibahas adalah fungsi dari handphone. Fungsi yang pertama sebagai alat komunikasi antar manusia. Fungsi utama dari handphone adalah dapat melakukan komunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kabel pesawat. Fungsi pertama ini sebenarnya sudah ada sejak pertama kali telepon genggam ditemukan oleh Martin Cooper. Rasanya akan kurang lengkap jika sebuah handphone tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi atau melakukan panggilan kepada orang lain. 2. Mencari data, berita, informasi dengan layanan internet. Teknologi pada telepon genggam yang semakin canggih membuat telepon genggam bisa menggunakan layanan internet. Di zaman globalisasi ini, layanan internet bisa dikatakan cukup penting karena bisa mencari data, berita, dan informasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Fungsi handphone yang kedua dapat mencari data, berita, informasi dengan layanan internet. Teknologi pada telepon genggam yang semakin canggih membuat telepon genggam bisa menggunakan layanan internet di zaman globalisasi ini. Layanan internet bisa dikatakan cukup penting karena bisa mencari data berita, informasi baik di dalam negeri dan di luar negeri. Dan yang ketiga, hiburan. Dalam hal ini,
Fungsi hiburan yang dimaksud berupa bisa bermain game, menonton aplikasi YouTube, bisa mendengarkan musik, bahkan bisa menonton film. Fungsi handphone yang keempat yaitu menyimpan data. Semakin canggih suatu handphone, maka semakin besar memori penyimpanan yang kita miliki. Oleh karena itu, fungsi handphone berikutnya adalah menyimpan data, foto, video, berkas-berkas, dan sebagainya. Fungsi yang kelima yaitu mengirim pesan. Selain berfungsi untuk melakukan panggilan kepada orang lain, telepon genggam juga berfungsi untuk mengirim pesan seperti SMS dan chatting. Dengan fitur mengirim pesan itu, kita akan mudah untuk menerima kabar dari orang lain. Bahkan kita bisa mengirim pesan elektronik atau lebih dikenal dengan nama mengirim email. Dan fungsi yang terakhir atau fungsi yang keenam yaitu membuat foto dan video. Telepon genggam yang semakin canggih membuat fitur-fiturnya juga semakin canggih, seperti fitur untuk memfoto dan membuat video. Hal ini dikarenakan pada handphone saat ini sudah memiliki fitur kamera yang hampir mirip dengan kamera sesungguhnya. Bahkan bisa digunakan untuk membuat suatu rekaman video yang memiliki nilai jual. Kesimpulannya, handphone atau telepon genggam merupakan teknologi yang selalu memiliki penyempurnaan hingga dapat memudahkan penggunanya dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Selain itu, handphone yang semakin canggih memiliki layanan internet sehingga para penggunanya bisa mendapatkan informasi dalam negeri atau luar negeri dengan mudah. Lebih pentingnya lagi, handphone ini bukan menjadi barang yang mewah lagi atau bisa dibilang sebagai barang yang wajib dimiliki. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.